Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyama'i zatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Surat Al-Buruj, gugusan bintang-bintang. Bumi dengan hamparannya yang menghampar adalah tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Dan Allah menisbahkan bahwa di atas manusia itu juga ada hamparan seperti halnya bumi yang sangat luas, yang jika manusia percaya bahwa nanti jadinya kiamat, bahwa surga itu seluas langit, dan jika tidak cukup pun Allah mengatakan juga seluas langit dan bumi. Jadi sebelum manusia dengan teknologi terkini itu bisa mampu melihat bahwa terdapat itu berbagai macam galaksi, dan kita adalah di galaksi Bima Sakti. Al-Quran sudah menegaskan bahwa langit itu yang menghampar luas itu terdapat gugusan bintang-bintang, terdapat gugusan itu kumpulan semacam stasiun-stasiun, dan kita ini stasiunnya dinamakan dengan pengetahuan yang terkini adalah di stasiun Bima Sakti. Dan Allah menegaskan stasiunnya itu luas di sana. Makanya sampai kapanpun manusia itu bagi yang mencintai kebenaran, menggilai kebenaran, tidak akan menemukan hakikat yang paling hakikat. Ketika iblis sombong di hadapan para malaikat, di hadapan Allah, apalagi di hadapan Adam, untuk tidak sujud kepada Adam, sebenarnya dia sedang membodohi dirinya sendiri, karena apa yang diketahuinya itu tidak ada seujung atom pun dari apa pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Al-Quran itu ibaratnya alam semesta yang menyusup ke dalam kata-kata Jibril, menyusup ke dalam kata-kata malaikat sucinya Allah itu, menjadi sebuah kata-kata. Bagi Syiah itu adalah sebuah makhluk, bagi Sunni itu adalah sebuah kitab, makhluk yang sangat suci. Bahkan saking sucinya itu, dunia yang luas yang tidak terbatas ini mengecil menjadi sebuah Al-Quran, menjadi sebuah mujizatnya Rasulullah, menjadi sebuah mujizatnya Muhammad. Iblis lanatullah itu merasa dirinya adalah hal yang wajib ada untuk mencobai Adam, untuk apa istilahnya ya, sebagai hakikat dia itu adalah untuk, sebenarnya kalau tanpa aku juga Adam itu bukan siapa-siapa. Logikanya itu tuh, logikanya itu yang sudah menyusup tuh ke otak-otak manusia, ke otak-otak anak keturunan Adam. Jadi lambat laut nanti iblis nanti akan sederajat nih dengan Adam. Wallahu alam, kalau Allah menghendaki tidak masalah. Namun jika Allah tidak menghendaki dan anak cucu Adam itu tersesat ke dalam hal yang nyata, jadi nanti akan terjadi fakta yang terbalik. Karena pengadilan Allah ini adalah pengadilan yang paling adil. Kalau ternyata iblis yang benar, nanti yang pengikut Adam malah yang nanti masuk neraka semua, mau tidak mau. Dia menggunakan fakta yang terbalik.
Makanya sekali lagi, bodoh itu haram, takut buta itu haram. Mustahil itu orang Islam itu bodoh, mustahil, karena punya Al-Quran. Mustahil. Kalau dia bodoh berarti dia tidak menyentuh Al-Quran. Memang kita sering mendengar, kalau kita lagi naik motor, naik mobil, oh luar biasa itu ayat suci Al-Quran. Tapi ya sekilas saja, ketenangan semu, karena tidak memahami esensi di dalamnya. Artinya kita tidak tahu. Kalau ada qori membacakan surat Al-Burus dan mengatakan demi langit yang mempunyai gugusan bintang, ya sudah. Iblis selimuti itu hatinya, iblis selimuti itu akalnya, iblis selimuti itu batinnya. Oh, kau sudah mendengarkan kau akan mendapat syafaat Muhammad, kau akan masuk surga. Gak perlulah kau tahu itu artinya. Sama seperti umat Islam sekarang ini. Teknologi nuklir itu, teknologi pesawat terbang itu, teknologi keluar angkasa itu, kamu gak perlu tahulah. Kami saja yang kafir yang tahu. Kamu kan nanti akan masuk surga, udah makan aja surgamu itu. Makanya pasukan iblis itu sekarang luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Dan ditambah juga dengan umat Islamis juga saling menjalimi dirinya sendiri. ISIS menjalimi umat Suriah, umat Irak. Sekarang Houthi juga berbalik menjalimi umat Sunni di Yaman. Walaupun istilah kasarnya untuk membebaskan itu dari diktator Yaman. Demi langit yang mempunyai stasiun-stasiun bintang, ada Bima Sakti, ada berbagai macam itu miliaran stasiun. Para malaikat itu ya bermainnya di sana. Dan jumlahnya sangat tidak terbatas. Siapa juga yang gak iri itu melihat malaikat sujud kepada Adam yang hanya dari sebongkah tanah, kering, tanah liat. Makanya kemaluan kita itu sejajar dengan dubur. Agar manusia ingat itu berasal dari mana, itu dekat sekali dengan tahi. Meskipun engkau itu pandai membaca Al-Quran, pandai hadis, pandai ilmu teknologi, ingat kemaluan manusia itu sejajar dengan dubur. Jangan kau sombong seperti iblis. Dan kau harus cerdas, harus pintar, agar ketika pembelaan iblis nanti di hari pembalasan, engkau tidak bisa berkata-kata karena jauh dari Al-Quran. Mampuslah kau. Iblis itu luar biasa pintar, luar biasa cerdas. Kalau engkau tidak cerdas, engkau tidak pintar, engkau masih bodoh saja. Meskipun tiap hari sujud, tiap hari zakat, tiap hari zikir, tidak mau mengolah batin lagi, tidak mau mengolah akal lagi, ya sudah. Karena luar biasa iblis. Iblis paling tidak suka melihat anak Adam pintar, sangat tidak suka. Dia lebih suka itu melihat orang yang tiap hari di masjid, zikir, sholat, puasa, terus melihat orang-orang di luar masjidnya itu sibuk dengan dunia, lalu merasa dirinya itu tinggi, besar. Itu yang disebut makam syari. Itu mainan iblis yang paling iblis gemari itu. Sementara orang kafir dia kembang biakan dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Mereka berlomba-lomba mengejar dunia, menekan umat Muhammad, umat tauhid yang paling harus dihabiskan ini sama iblis, mau tidak mau. Harus dihabiskan. Bagaimana dia bisa menghabiskan kalau Al-Quran itu adalah mukjizat yang akan nyata sampai akhir zaman. Makanya dia, pusing sekali nih kalau sudah sama Al-Quran, dia nggak bisa apa-apa lagi. Gugusan bintang-bintang yang stasiun itu miliaran jumlahnya, menyusup ke dalam Al-Quran, coba. Surat Al-Burus sekali lagi, peringatan bagi pengikut iblis, sanatullah yang akan masuk jahanam.
masuk jahanam. Ayat-ayat berikutnya nanti akan kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin.